Nah, jadi gini teman-teman, alur uangnya masuk ke rekening kita itu kurang lebih seperti ini ya. Saya jelaskan gambarannya. Ada customer kamu pesen barang ke kamu pakai fitur bayar di tempat. Nah, jadi duitnya belum masuk ke rekening kita dong. Nah, jadi kamu pesenin dulu barangnya ke Misho. Halo friends, jumpa lagi dengan saya Ilen Bagus Prasetyo. Nah, pada video kali ini saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya. Ternyata ada beberapa orang yang bertanya tentang aplikasi Misho. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan aplikasi Misho. Setiap aplikasi atau apapun itu mesti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan, dan itu wajar. Itu normal. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, alangkah baiknya saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi Misho itu aplikasi tanpa modal, teman-teman. Di sini saya nggak endorse, tapi di sini saya berbagi pengalaman saja. Saya sudah merasakan ternyata berjualan di Misho itu nggak pakai modal. Ternyata jualan di Misho itu enak. Bisa COD, bisa transfer bank. Jadi kamu nggak perlu mengeluarkan modal. Nah, kalau pakai transfer bank itu gimana caranya? Caranya sama aja teman-teman. Nanti ketika ada si customer transfer ke kita misalnya ya, pesan suatu barang gitu. Nah, nanti uang si transferannya si customer tadi itu bisa kita buat modalin tuh di Misho pakai yang namanya fitur transfer bank. Tetapi kalau si customernya itu minta bayar di tempat atau COD, kamu bisa menggunakan fitur bayar di tempat atau COD yang sudah disediakan oleh Misho, dan ini tanpa modal. Jadi cocok banget buat kita di masa-masa pandemi seperti ini, di rumah saja itu bisa menghasilkan uang dari rumah. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dari Devi Teguh. Dia bertanya, itu COD seluruh Indonesia, Kak? Iya teman-teman, jadi aplikasi Misho ini COD-nya bisa seluruh Indonesia. Dia bisa, pokoknya seluruh Indonesia itu dia bisa COD semua. Jadi udah kayak marketplace Shopee dan lain-lain ya, bisa seluruh Indonesia. Dan yang kedua, ini ada teman saya namanya Nurmayanti. Dia bertanya, nanti uang dari customernya nyampe ke kita lewat apa? Nah, jadi gini teman-teman, alur uangnya masuk ke rekening kita itu kurang lebih seperti ini ya. Saya jelaskan gambarannya. Ada customer kamu pesen barang ke kamu pakai fitur bayar di tempat. Nah, jadi duitnya belum masuk ke rekening kita dong. Nah, jadi kamu pesenin dulu barangnya ke Misho, lalu nanti si Misho akan mengirimkan barangnya ke customer kamu. Ketika sudah sampai di tangan customer, nanti ada kurir yang menyerahkan paketnya ke customer, dan si customer nanti akan menyerahkan uang sejumlah pesanan yang dipesan oleh kamu. Misalnya dia membeli sebuah barang sebanyak 50.000, berarti dia membayarkan 50.000 plus ongkir 10.000 misalnya, jadi 60.000 totalnya. Begitu. Nah, nanti uangnya ini yang sudah dipegang si kurir, kan tadi uangnya dari customer diambil oleh kurir ya. Nah, nanti si kurir ini akan mentransfer uangnya ke Misho. Nah, si Misho mentransfer uangnya ke rekening kita setiap 1 minggu sekali. Jadi kita gajian dari Misho itu setiap 1 minggu sekali ya teman-teman. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah setiap 1 minggu sekali. Kalau saya salah silahkan komentar di bawah. Oke. Nah, terus teman saya Nurmayanti masih melanjutkan bertanya, Misho aman terpercaya? Kekurangan dari Misho apa saja, Kak? Supaya saya lebih tahu jelas. Oke teman-teman, di sini dia bertanya kekurangan, sekalian saya jawab kelebihan dan kekurangannya si Misho. Jadi yang pertama, kelebihan dari aplikasi Misho itu kita tidak perlu stok barang, kita tidak perlu repot packing, kita tidak perlu repot-repot urus pengiriman, karena hal tersebut sudah diatur oleh suppliernya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur yang namanya bayar di tempat. Nah, ini yang keren banget nih, bisa COD tanpa modal. Keren kan? Dan kita bisa menaikkan harga sesuai keinginan kita. Misalnya mau dinaikkan sebesar 20.000, 30.000, 50.000, itu sesuai keinginan kita. Karena kita yang menentukan sendiri mau di markup berapa harganya. Nah, itu kelebihannya di aplikasi Misho. Nah, sekarang kekurangan aplikasi Misho.
Jadi tiap ada kelebihan itu ada kekurangannya ya teman-teman. Kekurangannya itu antara lain ketika kita sudah pesan di aplikasi Misho, nggak taunya barangnya habis, nggak taunya suppliernya telat untuk mengirimkan paket. Jadi customer kita biasanya marah-marah. Nah itu mungkin ya teman-teman, kelebihan dan kekurangannya cukup simple. Tapi teman-teman nggak usah takut, teman-teman jualan aja, teman-teman lanjut aja gas, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semua orang pada kebanyakan di rumah semua, dan kita bisa memanfaatkan momen-momen itu untuk berjualan online. Dan kita di sini tanpa modal ya teman-teman. Bagi kamu yang ingin download aplikasi Misho atau yang ingin berjualan lewat Misho, silahkan download pakai link saya, pakai kode referral saya di bawah di deskripsi ya, nanti saya cantumkan. Nanti Anda dapat bonus 40% ketika Anda ada orderan pertama di sana. Kalau Anda tidak menggunakan link dari saya, maka Anda tidak akan mendapatkan bonus dari Misho. Oke, mungkin dari kamu ada yang bertanya, bagaimana kalau barangnya ada yang diretur atau ada yang dikembalikan oleh customer? Kamu nggak perlu panik, kamu nggak perlu takut teman-teman, karena kamu nggak mengeluarkan modal. Sekali lagi kamu nggak mengeluarkan modal, dan nanti paketannya itu akan pulang lagi ke supplier kamu. Jadi kamu nggak usah panik, nggak usah apapun. Jadi kamu tetap aman. Jadi nggak ada kayak nggak ada ruginya gitu loh teman-teman, kayak nggak ada risikonya gitu. Walaupun kamu pakai COD, kan kamu belum transfer dulu tuh uangnya ke supplier. Jadi kamu tetap aman. Meskipun barang batal, nanti akan kembali ke suppliernya lagi. Oke. Nah seperti itu aja dulu teman-teman. Bagi kamu yang ingin jualan di aplikasi Misho, sekali lagi silahkan pakai kode referral dari saya, dapatkan diskon 40% dari Misho untuk pembelian pertama Anda. Silahkan download linknya di bawah sini di deskripsi, pakai kode referral dari saya. Oke, jika kamu ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Aku tunggu komentar kamu. Saya doakan juga teman-teman, semoga kamu dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan diberkahkan hidupnya. Saya Ilen Bagus Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.